Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan. Sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 143 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu bukan menjadi perkara yang mudah untuk menjalani hidup di tengah-tengah kesesakan saat kita berada dalam ambang batas kemampuan, ketika orang lain mencoba untuk menekan kita semakin dalam lagi dan memojokkan kita supaya tidak bisa keluar dari segala persoalan itu. Itu juga yang dirasakan oleh pemazmur ini, sehingga judul perikop kita pada hari ini adalah doa minta pertolongan dan pengajaran. Tentu yang dua hal ini harus menjadi perhatian kita saat kita meminta tolong kepada Tuhan. Tentu kita harus meminta juga pengajaran daripadanya untuk melakukan apa yang harus kita lakukan di dunia ini. Jangan-jangan banyak di antara kita, saudaraku, saat mengalami hal yang serupa seperti yang dialami oleh pemazmur ini, yang kita lakukan adalah reaksi. Memang aksi berbanding lurus dengan reaksi. Kebanyakan di antara kita tidak mau tinggal diam. Tentu kita akan bereaksi saat kita menghadapi sesuatu yang tidak pas di hati. Tetapi lihatlah bagaimana ketika kita mencoba mencari pengajaran di balik itu semua. Kita harus teringat dengan seorang tokoh di perjanjian lama yang bernama Yusuf. Bagaimana dia harus menjalani hidupnya sebagai orang yang terbuang dalam tanda kutip, yakni karena dia sudah dijual oleh saudara-saudaranya. Bagaimana dia menjalani kehidupan panjangnya, ia dapat move on, ia dapat melakukan hal-hal yang benar, bahkan dia menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan untuk membuat suatu penekanan khusus tentang adanya rencana Tuhan di balik sejarah dan peristiwa. Dan inilah saudaraku yang terkasih, kita memang memiliki keterbatasan dalam hidup ini. Tentu akan ada rasa sakit dalam hati kita karena kita memiliki ruang dalam hati ini untuk merasakan segala sesuatu himpitan itu. Tetapi jangan pernah lupakan suatu hal. Nas yang kita dengarkan hari ini menuntun kita kepada pemahaman yang benar. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku waktu pagi. Mengapa ini harus diperdengarkan? Karena sama seperti lagu yang terkesan di masa lalu, ketika kita sedang menyendiri, ketika kita sedang merenungkan perjalanan hidup, tiba-tiba lagu itu diputar dan terdengar oleh kita, maka sontak seperti ada rasa yang mempengaruhi kita ketika kita mendengarkan lagu tersebut. Dan jiwa kita seperti tenang dan ikut larut dalam situasi tersebut. Jika kita tidak ikut larut dengan kasih setia Allah, tentu saat kita menghadapi persoalan, tekanan, kita akan menyikapinya dengan reaksi yang menggunakan akal dan logika. Padahal kita mengetahui bahwa pikiran daya kita itu terbatas. Jika kita hanya lebih mementingkan reaksi untuk menghadapi itu, ketimbang kita mencari tahu hal apa yang Tuhan inginkan dari peristiwa itu, kita hanya akan menyelesaikan itu dengan cara kita, bukan menyelesaikan itu dengan cara Tuhan. Tetapi yang terpenting sebenarnya dalam hidup ini adalah hendaklah segala sesuatunya itu diselesaikan dengan cara Tuhan, bukan cara kita. Jika kita menyelesaikan perkara itu, belum tentu
kita akan memenangkan banyak orang. Belum tentu kita akan menjadi lebih baik di masa depan. Tetapi jika Tuhan membuat kita menjalani segala sesuatunya sesuai dengan proses yang Tuhan inginkan, dan menyelesaikan perkara-perkara kita terhadap orang-orang yang melakukan tidak benar kepada kita, tentu kita akan menjadi lebih berguna di masa depan. Ciptakan sejarah, saudara. Jangan jadikan hidup saudara menjadi hidup yang penuh dengan kekelaman, karena tidak mampunya kita untuk mengendalikan segala emosi, perasaan dalam hidup diri ini yang membuat kita ingin mencoba bertindak anarkis dengan segala sesuatunya. Tetapi yang terpenting adalah, mari kita mendengarkan pada waktu pagi kasih setia Allah, dan mari kita mencari tahu jalan yang harus kita tempuh, karena kita ini adalah orang-orang yang ditebus yang berbeda dari orang-orang yang berprinsip tentang keduniawian. Tuhan memberkati kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami bersyukur Engkau telah memperdengarkan kasih setiamu kepada kami pada hari ini. Tuhan, izinkanlah kami untuk dapat menempuh jalan yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Berikan kami Tuhan ruang untuk memahami lewat pengertian-pengertian yang Tuhan akan berikan kepada kami lewat firman-Mu. Kami serahkan Tuhan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami ini adalah insan yang lemah. Tanpa-Mu, kami bukanlah orang yang dapat melakukan sesuatu. Berikan kami Tuhan hikmat pengertian yang daripada Bapa, supaya kami mampu merendahkan hati di saat kami harus terabaikan. Terima pujian kami ya Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.